PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan atau FCX dan Mining Industry Indonesia atau MIND. PT FI menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. 98% dikelola oleh anak bangsa dan 41% dikelola oleh orang asli Papua. PT Freeport Indonesia juga berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, juga akan terus mengisi kemerdekaan dengan semangat juang untuk kemajuan bangsa. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Sira Safira akan menemani Anda selama 30 menit ke depan langsung dari Tembagapura. Hari ini merupakan hari yang spesial karena hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Kami hadirkan dialog untuk Anda spesial dari Tembagapura. Pemirsa, Indonesia masuk kategori 7 negara di dunia yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia, dan PT Freeport sebagai jantung dari industri tembaga. Langsung saja kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan Bapak Presdir, Bapak Tony Wenas. Salam sehat Pak Tony. Salam sehat, Sira, kabar baik. Kondisi cuacanya luar biasa enak banget, benar-benar luar biasa sih berada di Tembagapura itu suatu kehormatan ya. Ini ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Wow, luar biasa ya. Pak Tony, kita berbicara lebih dalam lagi mengenai PT Freeport Indonesia, mengenai produksinya. Karena kita tahu merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia. Artinya proses produksinya seperti apa operasinya? Proses produksinya sekarang kita menambang semuanya dari bawah tanah. Kita mengambil biji itu langsung dengan metode block caving ya. Diambil dari bawah, kemudian nanti ada terjadi metode ambrukan, istilahnya ambrukan. Dan itu dilakukan dalam sequence, kemudian biji tembaganya dihancurkan melalui crusher, dibawa lagi ke grinding mill ya, digerus secara halus, kemudian dilakukan proses flotasi menjadi konsentrat tembaga yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Nah ini kemudian dikirim ke pelabuhan, di sana dikeringkan dulu, airnya menjadi sekitar 8%, baru kemudian siap dikapalkan ke smelter-smelter. Yaitu smelter yang sudah ada di Gresik dari tahun 97, yang punya Freeport juga namanya PT Smelting, dan smelter kedua yang sudah beroperasi dan akan segera mulai produksi. Jadi nanti seluruh konsentrat dari PT FI akan dimurnikan di dalam negeri di kedua smelter tersebut. Kemudian kalau berbicara mengenai perkembangannya, artinya apakah dikelola oleh anak bangsa, Pak Tony? Ya, jadi Freeport Indonesia ini dikelola oleh 98% anak bangsa Indonesia. Dan diantaranya tuh 41% adalah orang asli Papua. Saya punya direksi asli Papua, saya punya 9 vice president asli Papua, saya punya 150-an managerial level asli Papua. Dan ini kami juga tambang bawah tanah yang kita tambang sekarang ini, kan kita sekarang 100% bawah tanah. Ini juga dibangun oleh anak-anak bangsa Indonesia. Luar biasa jadi memang. Iya. Baik, kalau berbicara mengenai besar potensi dari tambang tembaga PT Freeport ini, bagaimana Pak Tony? Kalau potensi tambang tembaga kami itu izin IUPK kami itu sampai dengan 2041. Tapi dengan cadangan terbukti yang ada sekarang, yang siap kita tambang, itu kita bisa menambang sampai 2052. Jadi potensinya besar sekali, dan di bawahnya lagi masih ada sumber daya. Kalau tadi saya bicara cadangan, ini sumber daya. Kira-kira mungkin sekitar 3 miliar ton sumber dayanya. Yang kalau kita jadikan cadangan itu mungkin kira-kira separuhnya. Tapi harus dilakukan eksplorasi yang detail untuk bisa menjadikan sumber daya itu menjadi cadangan. Dan kalau misalnya jadi 1,5 miliar ton, itu akan bisa menambah umur tambang sampai lebih dari 20 tahun lagi. Dari 2041. Itulah makanya kami sedang bicara dengan pemerintah untuk bagaimana kalau seandainya IUPK Freeport ini kemudian diberikan perpanjangan lagi, supaya saya bisa menjustifikasi untuk melakukan spending money untuk eksplorasi detail. Ya, kontribusi lebih banyak lagi ya kepada negara. Berkontribusi lebih banyak dan lebih lama lagi. Kemudian dalam momentum HUT Republik Indonesia saat ini, sebenarnya bagaimana dengan PT Freeport Indonesia berkontribusi ke daerah dan juga Indonesia?
Jadi kalau lihat dari kontribusi kita kepada negara ini, kami kan dari 100 yang didapat oleh Freeport, setelah kita kurangi biaya produksi, maka dari sisanya itu negara kan mendapatkan lebih dari 70%. 70% untuk negara Lebih dari ya? 70% untuk negara, dan pemegang saham asingnya akan mendapatkan kira-kira sisanya kurang dari 30%. Ini bentuknya adalah pajak, dividen, royalti, dan pungutan-pungutan lain, termasuk pajak daerah. Jadi kalau tahun ini dengan rencana penambangan kita sekarang, dengan harga-harga yang ada sekarang, harga mineral ya, itu kami akan bisa berkontribusi kepada negara kira-kira hampir 90 triliun dari satu perusahaan ya. Iya. 90 triliun mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan dari jumlah itu 10 triliun untuk pemerintah daerah. Wow. Ya, ini pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah kabupaten lainnya yang jumlahnya ada 8 di Provinsi Papua Tengah. Artinya percepatan ekonomi nasional ini bisa terus dilakukan dan sesuai dengan target, bahkan lebih mungkin ya? Ya, kalau dengan itu ya kita tentu saja berkontribusi besar bagi perekonomian nasional juga ya. Dan ini harapannya adalah bahwa smelter yang kita bangun, yang sudah selesai, sudah bisa beroperasi dan akan segera masuk produksi di akhir bulan ini, itu akan bisa menambah multiplier effect. Multiplier effect dalam bentuk apa? Bahwa kami menyediakan katoda tembaga, emas batangan, perak batangan, diharapkan industri yang lebih hilir lagi muncul di dalam negeri sini. Baik, itu yang menarik. Dari hulu ke hilir, kami akan bahas nanti ya Pak Tony ya, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami segera kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program khusus. Kalau kita merasakan ya, udara saat ini luar biasa di Tembagapura, dan juga kita bersemangat ya Pak Tony ya untuk membahas mengenai apa yang sudah dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai terintegrasinya dari hulu hingga hilir. Tadi sebelumnya juga Pak Tony sempat menyebutkan bahwa itu proses yang sudah tengah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dengan upaya kontribusi dan mendorong adanya hilirisasi pertambangan di dalam negeri, lalu sebenarnya seperti apa peran dari PT Freeport Indonesia ini, Pak Tony? Jadi kalau yang dicanangkan oleh pemerintah kan adalah menciptakan ekosistem electric vehicle batteries di Indonesia. Dan tembaga itu memainkan peranan yang penting sekali. Jadi kalau kita bicara soal baterai mobil listrik itu 10%-nya itu bahan tembaga. Dan mobil listrik itu akan membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada mobil biasa. Jadi keberadaan tembaga ini akan sangat penting bagi industri mobil listrik, ekosistem mobil listrik di dalam negeri. Belum lagi soal energy transition ya, transisi energi. Ini kan tembaga di dunia ini dibutuhkan 65% untuk menghantarkan listrik. Juga untuk di Indonesia. Jadi dengan akan dibangunnya power plant yang renewable, PLN juga akan membangun energi yang renewable yang membutuhkan kabel kira-kira 47.000 km. Katoda tembaganya sebagai bahan utama kabel itu ada di Indonesia. Kami total akan memproduksi 1 juta ton katoda tembaga, baik dari PT Freeport Indonesia dan PT Smelting yang juga milik PT Freeport Indonesia. 1 juta ton katoda tembaga itu kita menjadi perusahaan terbesar di dunia yang memproduksi katoda tembaga. Terbesar di dunia? Iya, dengan 1 juta ton. Iya. Bersama dengan PT Smelting yang juga milik Freeport Indonesia. Lalu apa dampak ataupun yang adanya smelter dari PT Freeport ini? Ya itu tadi, bahwa kita menyediakan katoda tembaga untuk industri yang lebih hilir lagi dalam negeri, dan tentu saja ini adalah bagian dari yang kita harapkan bersama, yang juga pemerintah harapkan adalah integrasi hulu hilir di pertambangan. Jadi sebagai perusahaan tembaga, dan di Indonesia ada juga perusahaan tembaga lainnya yaitu Aman Mineral yang juga akan siap masuk ke integrasi hulu hilir. Jadi Indonesia akan menjadi pemain tembaga utama di dunia. Kalau jumlah kami Freeport Indonesia dan Aman digabungkan, itu mungkin akan bisa berproduksi 1,5 juta ton katoda tembaga. Dan kita menjadi produsen nomor 4 terbesar di dunia loh sebagai negara. Iya, untuk terintegrasi dari hulu hingga hilir itu kan butuh waktu. Kemudian pada saat ini prosesnya seperti apa, Pak Tony?
kami membangun smelter kami itu dalam waktu 6 tahun, termasuk COVID yang 1 tahun. Jadi sebenarnya 5 tahun yang diberikan waktunya oleh pemerintah. Dan itu semuanya kita capai sesuai dengan schedule. Kami harus menghabiskan 3,7 miliar dolar atau hampir 60 triliun untuk bisa menyelesaikan smelter tersebut. Ini ada pencapaian yang luar biasa. Dari saya juga memberikan apresiasi kepada project tim saya yang bisa menyelesaikan smelter single line tembaga terbesar di dunia ini, bisa selesai tepat pada waktunya dan juga dengan biaya yang sudah diperkirakan sekitar begitu, yaitu hampir 60 triliun. Kini udah ada 2 ya smelter di Gresik, operasi PT Freeport Indonesia juga sudah terintegrasi dari hulu ke hilir, artinya konsentrat tembaga dari Papua dikirim ke Gresik, kemudian langsung seluruhnya dimurnikan ya di 2 smelter. Kemudian ke depannya prospeknya seperti apa sebenarnya untuk industri pengelolaan katoda lembaga ataupun tembaga ini, baik di dalam negeri ataupun juga secara global, Pak Tony? Jadi secara global tentu saja market dari tembaga ini kan kemana saja lah, cuman memang harganya akan berfluktuasi. Tapi karena energy transition power plant yang akan tumbuh begitu pesat, akan banyak sekali membutuhkan tembaga sebagai pengantar listrik. Pengantar listrik yang terbaik adalah tembaga karena dia sifatnya lentur, harganya murah dibandingkan dengan logam lain ini, dan sifat induksinya juga baik sekali. Prospeknya lebih cepat begitu ya? Prospeknya lebih cepat. Jadi memang adalah suatu hal yang sangat menjanjikan bagi Indonesia dan juga bagi perusahaan penghasil katoda tembaga ini untuk menjadi pemain yang lebih besar lagi di dunia. Di samping itu juga kami akan memproduksi emas batangan kira-kira hampir 60 ton. Dan juga perak batangan sekitar 220 Untuk jangka ton. Waktu? Setiap tahun. Setiap tahun, luar biasa. Baik Pak Tony, kalau misalnya kita mengetahui begitu pengajuan perpanjangan dari operasi dan juga PT Freeport ini telah memiliki pemahaman yang sama mengenai pemahaman izin operasinya. Lalu seperti apa perkembangan prosesnya pada saat ini? Kalau perkembangan prosesnya sih kami kan dengan pemerintah sudah membicarakan bagaimana rencana untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus yang kami miliki melebihi 2041, yaitu mungkin sampai 2061 atau bahkan lebih. Dan ini kan memang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Kalau udah memiliki tambang yang terintegrasi hulu dan hilir, itu bisa diperpanjang setiap 10 tahun. Sampai dengan cadangannya habis. Dan bisa diajukan kapan saja. Jadi kita sudah bicara dengan pemerintah, sudah terjadi kesepahaman. Karena nggak ada yang untung kalau seandainya kami berhenti di 2041. Yaitu kontribusi kami kepada negara yang jumlahnya 60 triliun bahkan lebih setiap tahun juga akan berhenti. Employment kita di sini 30.000 akan berhenti juga. Program community development kita yang jumlahnya hampir 2 triliun tahun lalu itu juga akan berhenti. Setiap tahun tuh hampir 2 triliun akan berhenti juga, jadi nggak ada yang diuntungkan. Sementara potensinya jelas sekali ada gitu. Tinggal kami diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi dan diberikan perpanjangan. Nah, untuk itu kami serahkan juga kepada pemerintah bagaimana keputusan pemerintah, tapi memang akan sangat menguntungkan bagi semua pihak kalau memang kami bisa diperpanjang operasi. Baik, kita juga usai jeda akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya PT Freeport ini mendukung olahraga tanah air ya Pak Tony ya. Tapi usai jeda kami segera kembali. Kalau kita berbicara mengenai kemajuan olahraga di tanah air, tentu kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana Olimpiade Paris 2024 kemarin ini baru saja selesai. Dan PT Freeport Indonesia memberikan dukungannya. Dan seperti apa sebenarnya cerita di balik itu, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Tony. Pak Tony, ini kan kita sudah mengetahui gitu bahwa PT Freeport Indonesia ini mendukung kemajuan olahraga di Indonesia. Tapi prosesnya itu seperti apa? Jadi kami memang melihat olahraga adalah satu hal yang sangat baik bagi siapapun juga lah. Ada 2 hal, musik dan olahraga itu pasti digemari orang. Pak Tony juga termasuk yang menggemari olahraga ya? Dan menggemari musik juga. Menggemari musik juga, setuju, sepakat ya? Sebagai musisi, tapi bukan atlet. Jadi memang program-program kami juga menyentuh masalah olahraga. Di Papua ini kami kedepankan olahraga. Antara lain kami membentuk yang namanya Papua Football Academy. Itu waktu itu diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo dan sekarang berlanjut terus, sudah batch yang ketiga
sudah ada lulusan-lulusan Papua Football Academy ini kemudian yang diterima di klub-klub profesional. Udah berprestasi ya. Dan juga kami membangun yang namanya Mimika Sports Complex. Mimika Sports Complex itu ada stadion atletik, ada lapangan sepak bola dan indoor untuk basket dan voli. Di situ juga menjadi training center untuk Papua, untuk atletik Papua. Jadi sepak bola kami dukung, atletik Papua juga kami dukung. Ini duanya fokusnya Papua. Kami juga menjadi sponsor utama PSSI. Sudah setahun ini dan akan berlanjut lagi beberapa tahun ke depan. Diteruskan ya? Akan kami teruskan. Sponsor utama PSSI, jadi apakah itu timnas, tim usia 16, usia 23 dan lain sebagainya. Iya, kalau untuk olahraga yang disponsori oleh Freeport, itu artinya ada tidak syarat-syarat yang bisa diikuti gitu supaya pemirsa TVO juga mau tahu kira-kira syaratnya apa ya kalau anak-anak di Papua ini ingin mengikuti prosesnya seperti apa? Oh iya, kita ada opening. Untuk yang Papua Football Academy ada opening, kita talent scouting ke daerah-daerah di Papua, ke Merauke, Jayapura dan beberapa kota lainnya. Kita talent scouting, kita cari mereka, bibit mereka kita seleksi. Seleksi bukan hanya dari segi fisik tapi dari segi dan teknis tapi juga dari segi psikologis dan lain sebagainya. Dan kita tempati mereka di satu asrama di Mimika Sports Complex. Kita berikan makanan yang cukup, yang lebih dari cukup dalam arti kata sehingga gizinya menjadi jauh lebih baik. Kita juga ajarkan mengenai disiplin, kita juga terus kedepankan ke NKRI-nya. Ya. Dan juga tentu saja teknis dan juga non-teknis. Berbicara mengenai teknis non-teknis itu pelatihannya seperti apa Pak Tony? Apakah mendatangkan pelatih-pelatih Oh ya, atau kita dari pakai orang-orang pelatih Wolfgang yang dari Austria. Oh. Ya dia yang melatih kita. Melatih. Jadi Dan artinya melatih dan juga ada beberapa asisten pelatih dari Papua dan juga lainnya. baik. Kemudian bagaimana kontribusi nyata dari PT Freeport Indonesia ini dalam mendukung prestasi timnas sepak bola Indonesia? Kalau tadi Pak Tony sempat menyinggung ya bahwa juga memberikan sponsor kepada PSSI. Artinya seperti apa gitu Pak Tony? Ya, ibaratnya sponsor kami itu kan digunakan untuk pelatihan dan lain sebagainya oleh PSSI. Jadi itulah kontribusi nyata kita buat sepak bola Indonesia. Ya. Dan juga kami juga mendukung delegasi Indonesia yang ke Olimpiade di Paris yang belum lama ini. Itu juga kami sponsori juga sebagai salah satu sponsor utamanya dalam perhelatan itu untuk delegasi Indonesia. Jadi kami tidak memilih cabang olahraga yang mana yang kami sponsori, tapi lebih kepada delegasi Indonesia secara keseluruhan. Dan hasilnya juga cukup sangat memuaskan. Ada 2 emas, 1 perunggu. Betul. Dan ini mudah-mudahan bisa dipertahankan terus ke depannya oleh para atlet Indonesia untuk setiap Olimpiade kita bisa menghasilkan emas juga. Iya, Pak Tony. Di sini juga kebetulan saya ajak Gracia Polii datang ke sini. Acara 17-an ini. Iya, acara 17 ini saya ajak Gracia Polii untuk hadir juga bersama-sama dengan salah kita. Salah satu bentuk juga ya, bagaimana menghadirkan atlet ini merupakan bentuk juga nih, bukti nyata begitu ya Pak Tony ya. Pak Tony, sebenarnya peran dari PT Freeport Indonesia dalam mengembangkan SDM Papua melalui sepak bola Indonesia itu seperti apa? Karena kita tahu ya kalau tadi Pak Tony sempat bilang olahraga itu sangat-sangat digemari, sepak bola, musik gitu. Tapi kalau berbicara mengenai sepak bola seperti apa? Ya, kalau bicara sepak bola di Papua ini jelaslah sepak bola Papua dari dulu, dari puluhan tahun yang lalu memang Papua ini berbakat sekali dan sangat mencintai sepak bola. Kami di samping mendukung PSSI, juga kami mendukung Persipura, PS Biak yang sudah masuk ke Divisi 1 dan juga Wamena dan Mimika. Itu kita dukung semuanya dan mendukungnya dengan merit system. Jadi kalau hasilnya lebih bagus, dukungan kita lebih banyak. Lebih diperpanjang lagi. Jadi kalau hasilnya ngedrop ya dukungan kita berkurang. Intinya adalah untuk memacu supaya para klub-klub ini juga mencapai prestasi yang gemilang. Merit system lah. Merit system. Itu bagus sih ya. Paling sportif seperti itu gitu ya Pak Tony. Pak Tony, kalau misalnya diceritakan mengenai Papua Football Academy, tadi Pak Tony sempat katakan sebagai akademi sepak bola pertama di Papua. Itu sebenarnya ide cemerlang awalnya seperti apa sampai akhirnya bisa berkembang dan melahirkan yang berprestasi bahkan? Jadi kami memang punya perhatian yang mendalam terhadap olahraga. Olahraga di Papua, olahraga di Indonesia. Dan di suatu saat saya berbincang-bincang dengan Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil, dan juga Pak Presiden Joko Widodo
Pak Presiden mengusulkan gimana kalau dibikin sekolah sepak bola di Papua. Pemerintah kan juga bisa bikin, cuman lebih bagus lagi kalau Freeport yang bisa bikin. Oh, saya sangat menyambut ide itu kan. Dan dalam waktu kurang dari setahun kita realisasikan itu. Kita bisa bentuk, pelatih kita ke rapat, kita konsultasi juga sama Kemenpora, sama PSSI, dan juga akhirnya kita wujudkan. Kalau untuk bertahap gitu ya kan 1 tahun, kemudian term and condition-nya mungkin dari akademi ini sendiri akan seperti apa ke depannya? Jadi ini kita akan lakukan terus. Sepanjang seterusnya gitu ya? Kira-kira seterusnya akan kita depannya lakukan. Karena ini ternyata berhasil dengan baik, yaitu bahwa kita bisa menghasilkan atlet-atlet dari Papua yang bisa berlaga di klub-klub profesional di Indonesia dan juga mungkin bahkan nanti di luar Indonesia. Itu kan tidak mudah ya Pak Tony. Ada tidak mungkin yang bisa disampaikan sebenarnya ada hambatan-hambatan yang sudah berhasil dilalui, kemudian ada kiat-kiat. Kalau saya melihat kan orang-orang Papua juga termasuk orang-orang yang karena kondisi budayanya ya mereka jalan kaki olahraga gitu. Jadi mungkin sudah terbentuk kulturnya atau seperti apa sebenarnya? Jadi yang memang terpenting sekali adalah kalau kecintaan akan sepak bola, karena contoh kita merekrut 30 orang, yang daftar tuh 1.000 orang. Wow. Jadi minatnya besar sekali. Jadi di Papua mendaftar 1.000 iya, orang. Jadi minatnya besar sekali. Jadi kalau misalnya ini kita teruskan, saya yakin akan menjadi lebih baik lagi. Pertama dari segi gizi mereka lebih baik, kemudian dari segi teknis mereka lebih baik, kemudian juga dari sisi mentality juga lebih baik, dan segi psikologis juga lebih baik. Dan kita juga berikan homeschooling mereka di asrama. Jadi dari segi akademis mereka juga mendapatkan sekolah yang baik, pelajaran yang baik. Untuk modal nanti kalau katakanlah dia bisa main bola sampai umur 35 tahun, setelah 35 tahun pun dia masih bisa melakukan hal lainnya gitu kan. Karena sudah dibekali dengan pendidikan yang cukup. Itu dalam kondisi pembekalannya artinya continue terus-terusan sampai Continue dia terus-terusan. mendapatkan pelatihan dan juga pendidikan yang jauh lebih baik lagi ya. Nah, mudah-mudahan selama kita beroperasi itu akan lanjut terus. Nah, artinya Pak Tony ini sebenarnya tujuannya sepak bola, tapi juga penyemerataan pendidikan artinya juga dilakukan di dalam posisi Ya tentu, seperti ya ini juga di samping program pendidikan yang kita punya, yang kita miliki program pendidikan untuk Papua yang sangat masif, ya ada lebih dari 12.000 beasiswa yang kita berikan. Ada 6 asrama Papua yang kita kelola, kita bangun dan kita kelola. Ada 1 sekolah taruna Papua, itu boarding school pertama di Papua. Dari mulai TK sampai dengan SMA mereka diberikan gizi yang cukup dengan kurikulum di atas kurikulum Merdeka. Dan juga dengan pendidikan mengenai mentalitas dan juga keberanian, rasa percaya diri dan lain sebagainya. Baik, Pak Tony, yang terakhir PT Freeport Indonesia bersama dengan PB Pasi juga membuat pusat pelatihan ya, di Mimika Sport Complex ya. Nah artinya kalau untuk kedepannya target dan juga harapan dari Pak Tony sendiri? Ya itu juga kita bersama dengan PB Pasi ya, itu kita membina atlet-atlet atletik Indonesia yang berasal dari Papua. Dan itu ternyata memang mereka bisa punya hasil yang gemilang juga. Sudah ikut beberapa turnamen internasional, ya, beberapa event internasional, mendapatkan medali, ada yang mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Jadi terbukti bahwa Papua itu untuk olahraga juga sangat berbakat. Tinggal bagaimana kita bisa kemudian memoles, develop bakat tersebut menjadi yang profesional, yang tak penuh disiplin, dengan gizi yang cukup, dengan pengetahuan juga yang cukup, dengan ilmu yang cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Tony untuk waktunya dan juga menghadirkan ya kita di TV One ini di Tembagapura. Luar biasa pemandangannya, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Sira, terima kasih pemirsa. Baik, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam talk show bersama dengan Presidir dari PT Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas. Demikian saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.